Bahas soal KSNR kelas 5 dan 6. Ini soal babak penyisihan tahun 2023. Kita bahas ya, ini ada 40 soal, kita bahas satu persatu. Nomor 1. Komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Kedua komponen saling berhubungan. Jika pada ekosistem sawah tidak terdapat air, tidak terdapat air yang mencukupi kebutuhan padi dan rumput, maka peristiwa yang akan terjadi kalau padi dan rumputnya sedikit atau menurun, berarti belalang juga menurun ya. Belalang dan ulat kehilangan sumber makanannya. Ini benar. Ini yang ditanya peristiwa yang tidak akan terjadi. Ini benar. Populasi katak akan meningkat. Ini salah, berarti jawabannya B. Kalau belalang dan ulat turun, berarti populasi katak juga akan nurun harusnya. Berarti yang salah adalah yang B. Lanjut nomor 2. Pesut mahakam kelompok mamalia yang hidup di air tawar. Di air tawar. Pesut mahakam endemis Sungai Mahakam yang terletak di Kalimantan Timur. Hewan ini terancam punah, yang termasuk kelompok genting. Ya, kelompok punah, udah hampir punah banget nih berarti ya. Kepunahannya terjadi disebabkan karena faktor alam dan manusia. Pertanyaannya, penyebab menurunnya populasi pesut mahakam. Penangkap ilegal terjadi di laut. Nggak mungkin di laut ya, karena dia tinggalnya di air tawar. Tertabrak kapal nelayan, ini enggak juga. Degradasi hutan sekitar, enggak. Itu jawabannya ini ya, tercemarnya habitat pesut mahakam. Lanjut nomor 3. Ria dan Nala bermain di taman dekat rumah kakeknya ketika liburan tahun lalu. Pada taman tersebut tidak terawat, bahkan tidak terlihat kupu-kupu ataupun capung yang berterbangan di taman itu. Di liburan ini, ketika mereka berkunjung kembali ke taman tersebut, taman sudah terawat. Taman dipenuhi tumbuhan bunga-bunga dan kupu-kupu sehingga suasana menjadi sejuk. Hal tersebut membuktikan bahwa salah satu upaya untuk melestarikan populasi kupu-kupu adalah di sini berbanding lurus dengan taman ya. Kalau tamannya nggak terawat, kupu-kupunya nggak ada gitu. Berarti ada hubungannya dengan taman. Ini enggak. Ini jawabannya B. Nomor 4. Melakukan pengamatan media tanam. Ini perlakuannya. Yang pertama pakai tanah gambut dan pupuk kandang. Hasilnya semuanya baik, terus berprogres ya dari sini ke sini. Kedua, dikasih tanah humus, hasilnya juga sama, bagus ya. Ketiga, tanah lempung nggak ada progres. Manakah yang paling tepat untuk menentukan kesimpulan? Nah, kadar air pada ketiga tanah tidak berpengaruh terhadap proses penyerapan mineral. Di sini nggak ada ngebahas tanah ya, di A, berarti bukan A jawabannya. Di sini malah air, harusnya berhubungan dengan tanah. B, tingkat penyerapan air sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah. Penyerapan air paling rendah terjadi di tanah lempung sehingga tanaman tidak tumbuh subur. Ini kita skip dulu, ada kemungkinan. C, kandungan mineral pada tanah gambut dan tanah humus sangat baik, sedangkan pada tanah lempung tidak terdapat kandungan mineral. Ini salah ya, karena tanah lempung ini juga mengandung mineral, di sini tidak kandungan mineral. Berarti ini salah. Yang D, kandungan mineral yang baik mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman, sedangkan tanah lempung dengan kadar tinggi tidak mampu meningkatkan mineral. Ini juga enggak. Jawaban ini yang B. Nomor 5. Manakah pilihan yang tepat untuk mendeskripsikan kedua mekanisme ini? Ini dia panahnya, ini udaranya masuk ke dalam ya. Yang ini panahnya keluar. Berarti ini yang A ini adalah inspirasi, yang B ini ekspirasi. Ini menghirup napas, ini mengeluarkan napas. Yang A menghirup napas, yang B mengeluarkan napas. A inspirasi, berarti inspirasi ini A, berarti yang ini nggak mungkin, yang ini nggak mungkin. Dan antara B dan D. Sekarang kita lihat. B ekspirasi bener ya. Gambar B, otot tulang relaksasi. Udara masuk, salah, udara nggak masuk ya, udaranya keluar. Itu jawabannya D. Gambar B, rongga dada mengempis. Karbon dioksida dikeluarkan. Iya benar, karbon dioksida dikeluarkan.
Lanjut nomor 6. Tinja manusia mengandung puluhan miliar mikroba, hampir 50% merupakan bakteri. Tinja kandungan mikroba pada tinja menyebabkan menurunnya oksigen terlarut di perairan. Bahkan sebagian besar sumber air minum di Indonesia tercemar. Terus hal ini dilihat dari hasil uji kadar bakteri E. coli pada beberapa sampel yang diambil. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Berarti ini berkaitan dengan pencernaan ya. Hampir semuanya berkaitan penyakit di sistem pencernaan nih. Kalau gastroenteritis ini asam lambung ya. Kemungkinan ini biasanya ini mah, berarti ini enggak nyambung dengan E. coli. Appendicitis ini dia usus buntu, berarti juga enggak. Kolesistitis ini penyakit peradangan empedu, ini juga enggak. Jawaban yang tepat adalah yang D ini. Ini artinya sembelit. Ulang ya, ini sembelit, ini radang di bagian empedu. Ini usus buntu. Ini biasa disebut emah ya, atau asam lambung. Kita lanjut nomor 7. Seorang siswa melakukan eksperimen untuk mengetahui kondisi yang dibutuhkan biji untuk berkecambah. Biji pada rangkaian manakah yang dapat berkecambah berdasarkan eksperimen? A. Ada udara, ada air, tidak ada cahaya. Ini jawabannya yang tepat adalah A ya. Untuk kecambah dia itu lebih cepat tumbuh di tempat yang gelap ya, nggak ada cahaya. Ada cahaya juga bisa, tapi bagusan tidak ada cahaya. Kenapa bukan yang B? Karena yang B ini suhunya tinggi banget, 32 derajat Celcius. Untuk kecambah maksimal itu 30 derajat, nggak boleh lebih dari 30. Kalau nggak berkembang untuk kecambahnya. Jawabannya ini yang A. Ada udara, ada air, tidak ada cahaya, suhunya normal 28 derajat Celcius. Nomor 8. Setelah 3 jam, alam mengamati sel-sel hydrilla. Menggunakan mikroskop, ia mengamati bahwa bentuk sel pada setiap larutan berbeda. Berdasarkan eksperimen. Oke, kita ulang baca dari awal. Alam ingin melakukan eksperimen untuk mengetahui pengaruh konsentrasi larutan terhadap sel tumbuhan. Diletakkan 3 jenis larutan yang berbeda. Larutannya beda-beda. Pertanyaannya variabel bebas. Oke. Untuk penelitian itu ada 3 variabel ya, variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Untuk variabel bebas itu adalah pemberian perlakuan yang berbeda-beda. Ya, biasanya ada di tujuannya untuk apa nih? Nih untuk mengetahui pengaruh konsentrasi larutan. Berarti ini variabel bebasnya nih. Ini kan ada pengaruh konsentrasi larutan. Berarti variabel bebasnya konsentrasi larutan. Makanya di sini dikasih konsentrasi larutan yang berbeda-beda. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Diberikan konsentrasi larutan yang berbeda-beda. Ini sebutnya variabel bebas. Jadi untuk yang nomor 8 yang ditanya variabel bebas, jawabannya adalah konsentrasi larutan. Variabel kontrol itu perlakuan yang sama. Jadi setiap percobaan atau penelitian itu sama. Misalkan wadahnya sama, airnya sama, tumbuhannya sama gitu. Jenis tumbuhannya sama gitu ya. Itu variabel kontrol. Kalau variabel terikat itu yang mau dilihat tuh apa nih? Kalau yang mau dilihat adalah pertumbuhan dari si tanamannya, berarti itu variabel terikatnya. Yang mau dilihat itu jumlah, pokoknya yang dilihat itu apanya, yang diukur perbedaannya itu apa, hasilnya bagaimana, itu variabel terikat. Nomor 9. Kata yang tepat untuk mengganti huruf X, Y, dan Z. Ini klasifikasi hewan. X ini penguin dan juga burung. Ini paus kucing, ini belalang sama kupu-kupu. Kalau yang A, X karnivora, ini Y omnivore, salah ya. A salah. Ini bukan omnivore jelasnya.
Di B memiliki sayap, memiliki kaki, tapi paus nggak punya kaki ya. C, X-nya ovovivipar, salah. Ini bertelur semua ya, ovipar. Ini aves betul, mamalia betul, insekta betul ya. Aves artinya burung-burungan ya. Aves nih kayak hewan yang berbulu, bertelur gitu ya, yang punya sayap, nih aves ya. Burung, ayam, itik gitu, itu aves. Mamalia itu yang melahirkan ya, walaupun ini dia di laut tapi dia melahirkan. Ya, walaupun ini paus ada di laut tapi dia termasuk mamalia. Mamalia di air itu ada paus, ada apa lagi ya? Lumba-lumba. Tadi ada juga pesut, yaitu mamalia. Insekta ini artinya serangga. Insekta ini artinya serangga. Oke, ini benar ya, sama-sama serangga. Z serangga, ini mamalia benar. Ini aves benar. Jadi jawaban tepat adalah yang D. Nomor 10. Setiap hewan memiliki persamaan dan perbedaan dengan hewan yang lainnya. Nah, pertanyaannya persamaan yang dimiliki oleh keempat hewan pada gambar. Memiliki kelenjar susu. Iya, karena semua mamalia memiliki kelenjar susu ya, harusnya. Ini semuanya mamalia ya, mamalia. Semua mamalia melahirkan dan punya kelenjar susu. Memiliki alat pernapasan paru-paru. Betul ya. Ini paus ya, paus juga pernapasannya paru-paru, walaupun dia di laut, dia pakai paru-paru. Memiliki ruang jantung yang berjumlah 4, tunggu dulu. Tidak dapat berenang. Ini bisa berenang ya, berarti yang ada 4-nya salah. Yang ada 4-nya salah, ini nggak mungkin. Nomor 5, memiliki rangka endoskeleton. Ini benar ya, rangka di dalam. Berarti jawabannya yang tepat adalah 1, 2, dan 5. Endoskeleton itu artinya ada rangka dalam ya, di dalam tubuhnya ada rangka. Ya, ini punya rangka semua ya. Kita lanjut nomor 11. Keanekaragaman tumbuhan di Indonesia sangat tinggi. Nah, pertanyaannya berdasarkan apakah pengelompokan tumbuhan ini? Kalau alat perkembangbiakan, ini yang paling tepat adalah tulang daun ya. Ini tulang daun sejajar, Ini tulang daun menyirip. Ini tulang daun menjari. Ya gitulah ya, menjari. Jawaban ini D. Lanjut nomor 12. Siswa seorang kelas 5 SD sedang mempelajari tentang sistem peredaran darah manusia. Jika ia diminta membuat grafik kandungan gas pada pembuluh darah yang terdapat pada diagram, manakah grafik yang benar? Ini semuanya berkaitan dengan jumlah oksigen. Jadi kita harus tahu nih yang banyak oksigen di mana. Yang banyak oksigen itu semua yang dari paru-paru ya. Ini dari sini pasti banyak oksigen nih. Ini kan dari paru-paru ke sini. Ini pasti oksigennya tinggi. Oksigennya paling tinggi nih. Nah, semakin dia jauh dari jantung atau baru mau kembali ke jantung, berarti oksigennya sedikit. Ya, oksigennya dikit, yang banyak CO2. Berarti kita lihat coba satu-satu ya. Di sini yang A, P-nya banyak oksigen, salah. Harusnya P-nya lebih sedikit oksigennya. Yang B, S-nya lebih banyak oksigen daripada P. Ini bisa jadi sih, ini benar ya. Tapi kita tunggu dulu, hati-hati. Yang C, S-nya lebih sedikit dari Q. Ini benar juga. Yang D, R-nya lebih banyak daripada S, salah. Ini harusnya lebih banyak daripada S. Oke, antara B sama C nih, kira-kira yang mana nih, kita perhatikan lagi. Kalau yang B, S sama P. Dia perjalanannya lebih sedikit daripada P.
Ini benar, yang C benar juga ya. Tapi kira-kira yang paling banyak oksigennya yang Q. Ya, Q itu oksigennya paling banyak. Kita teliti dulu. Seorang siswa di kelas 5 SD sedang mempelajari, kita baca lagi soalnya ya. Sedang mempelajari sistem peredaran darah manusia. Jika ia diminta untuk membuat grafik kandungan gas pada pembuluh darah, pada diagram manakah grafik yang benar? Ya, ini benar sih, tapi kayak lebih yakin yang C, karena yang Q ini jauh lebih banyak, dia kan baru banget keluar dari paru-paru ya. Lanjut nomor 13. Enzim adalah senyawa kimia yang berfungsi mempercepat proses metabolisme di dalam tubuh, termasuk pada sistem pencernaan. Derajat keasaman atau pH menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim pencernaan. Salah satu enzim pencernaan adalah pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Jika seorang siswa melakukan eksperimen kerja enzim pepsin menggunakan larutan dengan berbagai pH, maka larutan manakah jumlah pepton yang paling banyak? Enzim itu enzim pepsin ya. Pepsin itu kan ada di lambung ya. Terus dia itu termasuk asam. Kalau asam pH-nya kecil, lebih kecil dari 7. Kalau basa pH-nya lebih dari 7. Berarti semakin kecil semakin banyak, karena semakin kecil itu semakin asam. Itu jawabannya yang A. Ini bisa juga, tapi ini lebih banyak. Yang ditanya itu yang paling banyak ditemukan. Berarti semakin asam makin banyak. 14. Nala diberi tugas oleh Pak Guru untuk membuat diagram. Pertanyaannya, Pak Guru mengoreksi diagram yang dibuat Nala. Pak Guru mengatakan ada hewan yang tidak sesuai ciri-cirinya. Hewan apa yang dimaksud? Siput tidak bertulang belakang, ini benar. Ini benar. Ini fertilisasi internal. Salah, ini tidak internal. Ini harusnya bukan ya, tapi tidak nih kataknya. Ini benar, ikan internalnya tidak internal ya. Itu jawabannya adalah katak. Nomor 15. Manakah pasangan organisme yang sesuai dengan perannya pada jaring-jaring makanan di atas? Pasangan organisme yang sesuai. Kita lihat di sini produsennya L atau H, di pilihannya L sama H. Yang produsen berarti yang paling awal ini ya. Ini paling awal. Berarti yang A sama B salah. Terus yang merupakan mangsa. Mangsa itu berarti L ya. K ini dia tidak dimangsa, nggak ada yang makan K, berarti ini salah. Jawaban yang tepat adalah C. Oke, kita bahas satu-satu. H produsen benar, L adalah mangsa, ini mangsa. J adalah predator, betul, J ini predator. Karena nggak ada lagi yang makan dia kan. I mangsa dan predator, dia dimakan dan dia makan dari hewan lain. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Kita lanjut di video berikutnya karena udah lowbat nih tabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.